Terima kasih telah mengklik video ini. Film kali ini akan menceritakan sebuah persahabatan antara Tristan dan juga Isabella. Tapi ternyata Tristan diam-diam mencintai Isabella. Dia juga sangat ingin merasakan gas Megmoy si Isabella. Nah, masalah datang ketika seorang wanita bernama Mela masuk ke dalam zona persahabatan mereka. Permasalahannya seperti apa dan apakah Tristan bisa ngegas Isabella? Jangan kemana-mana, kita lanjut ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan wanita bernama Isabella, panggil saja Isa, yang baru saja terbangun dari pingsannya. Di samping Isa sudah ada seorang lelaki bernama Tristan, sebut saja Tan. Sebelumnya Isa mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya lupa ingatan. Dan di sini Tan menenangkan Isa lalu memberitahunya bahwa mereka telah menikah selama 5 tahun. Tan memanggil seorang dokter untuk memeriksa Isa. Menurutnya Isa ini mengalami amnesia selektif atau tidak dapat mengingat kejadian selama hubungan bersama Tan. Ini disebabkan oleh seorang stalker yang terus mengejar Isa hingga membuatnya mengalami kecelakaan. Untuk membantu Isa mengingat masa lalu, Tan memperlihatkan beberapa foto kenangan mereka dan dia juga membawa Isa ke pulau terpencil yang tidak ada sinyal maupun internet agar dia merasa aman. Tan memberitahu Isa bahwa dulu mereka bekerja di tempat yang sama, bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah pulang bekerja. Isa mempertanyakan kenapa mereka belum mempunyai anak padahal sudah 5 tahun menikah. Menurut Tan ini adalah keputusan Isa yang belum ingin memiliki anak karena ingin menghabiskan waktu berdua terlebih dulu. Tan juga memperlihatkan beberapa video kenangan termasuk saat Tan ngegas Megmoy Isa. Tan meminta Isa untuk melupakan kesedihan itu, lalu pelan-pelan Tan ngegas Isa. Nice. Nah, sekarang kita diperlihatkan flashback ketika mereka SMA, di mana Isa sering menginap di rumah Tan untuk memintanya mengerjakan tugas sekolah, sekaligus ngobrol santai perihal permasalahan yang dialami oleh Isa di rumahnya. Sampai Isa menceritakan dia pernah melihat orang tuanya olahraga gas Megmoy. Dari situlah dia merasa penasaran sampai-sampai tanpa dia sadari Isa mencoba dengan orang yang bernama Roni. Meskipun waktu itu hanya baru masuk sampai gerbang hutan saja. Sebab keburu orang tua Roni datang. Ini nih, dari obrolan itu pun mereka lanjut dengan ngegas Megmoy. Nice. Tapi bohong. Kembali lagi ke masa sekarang, Isa menanyakan tentang stalker pada Tan yang masih belum ditemukan. Tan menyuguhkan segelas susu sambil mencampurkan sesuatu ke dalamnya. Tan meyakinkan Isa akan segera menemukan stalker itu. Kemudian Isa pingsan setelah meminum susu itu. Besoknya Isa mendengar suara teriakan dari arah gubuk kecil. Dia langsung panik lalu Tan segera menenangkannya. Menurut Tan itu hanyalah ilusi Isa saja. Di sini Tan malah ngajak ngegas Isa dengan dalih untuk menghilangkan stresnya. Nice. Lain harinya ketika bangun tidur, Isa merasa mengalami menstruasi. Dia meminta Tan membelikan softtek sama coklat. Nah, ketika Tan pergi, Isa menemukan sebuah tas yang berisi foto. Di foto itu terdapat wajah seorang wanita yang dicoret-coret. Bahkan ada handphone dan juga tongkat cheerleaders miliknya. Tidak berselang lama, Tan pulang. Dia sedikit panik mencari Isa yang tidak ada di rumah. Namun ternyata Isa ada di luar memainkan tongkatnya. Kali ini Isa sedikit berbeda. Isa menanyakan kapan mereka menikah. Lalu dia menanyakan tentang Mela. Mendengar itu Tan panik. Dia segera menyeduh susu ditambah campuran sesuatu itu. Kemudian Isa mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah mencintai Tan. Tentu saja itu menambah kepanikan Tan. Isa menenangkan Tan dengan Megmoy-nya. Sorry. Nice. Sepertinya Isa mulai mengetahui kejadian sebenarnya. Dia menghajar Tan lalu mengikatnya. Lalu Isa menanyakan keberadaan Mela. Kita akan dibawa kembali ke flashback saat dimana Isa menjadi juri pemilihan anggota cheerleaders.
Waktu itu dia melihat Mela yang sangat terampil. Memang benar kedekatan Isa dan juga Tan ini terbilang instan. Mereka sering makan bersama, tapi Tan ini juga sering membayangkan ngegas bareng Isa. Nice. Ketertarikan Isa terhadap Mela semakin kuat. Dia menghampiri Mela dan mengajaknya berteman. Menurut Isa, Mela itu memiliki aura yang berbeda, bahkan selalu membuat Isa merasa gugup ketika berada di dekatnya. Kemanapun Isa pergi, dia selalu bersama Tan. Sampai suatu hari Tan mencoba mengutarakan perasaannya, tapi Isa menolak sebab dia menganggap Tan itu seperti saudara. 5 tahun bersama terasa tidak ada artinya bagi Tan. Dia merasa kesal mendengar itu. Saking kesalnya, dia malah kembali ngegas sendiri. Pertemanan Isa dan Mela semakin kuat apapun mereka lakukan berdua. Isa memperkenalkan Mela kepada Tan. Di sini Tan terlihat kurang menyukai Mela. Nah, di suatu hari setelah latihan, Isa melihat Mela kurang nyaman. Dia menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata Mela mengalami tindakan kurang menyenangkan dari ayah tirinya. Mela mempunyai permasalahan keluarga yang hampir sama Isa rasakan. Di sini nih, mereka malah ngegas Megmoy, bro. Kebersamaan mereka semakin intens, bahkan keberadaan Mela seperti menggantikan peran Tan. Biasanya Isa kemah berdua dengan Tan, kini dia malah pergi bersama Mela. Mereka selalu berbagi cerita yang membuat perasaan saling terjalin begitu kuat. Lalu kita diperlihatkan Tan yang sedang ngegas wanita lain. Ternyata dalam video yang diperlihatkan di awal film tadi bukanlah Isa, melainkan orang lain. Di waktu bersamaan, Tan mendapat pesan dari Isa untuk pergi. Sudah lama Isa tidak pergi berdua, dia sangat menantikannya dan sangat bahagia. Namun tiba-tiba, Tan melihat Isa bersama Mela. Ini membuat Tan kecewa. Dia sadar perannya telah tergantikan. Isa hanya bersenang-senang dengan Mela saja, sedangkan Tan hanya menjadi tukang foto. Tan merasa cemburu, lalu dia pergi begitu saja. Saat kembali, dia malah melihat Isa dan Mela ngegas Megmoy. Tentu saja ini membuat Tan begitu kecewa. Dia pulang tanpa memberitahu Isa. Tan merasa cemburu dengan kehadiran Mela. Dia menyangka Isa telah meninggalkan dirinya. Saat bertemu pun Tan mencoba menghindari Isa, tetapi hal itu tidak membuat Isa khawatir. Sampai suatu malam ketika Mela menjemput Isa, datang seseorang dengan memakai penutup kepala menyerang Mela. Isa mencoba membantu, akan tetapi orang itu mengendarai mobil kemudian mengarahkan ke Mela. Ternyata orang itu adalah Tan, dan di sini terkuak bahwa gara-gara cemburu serta rasa ingin memiliki Isa begitu kuat, dia melakukan sandiwara. Seorang dokter yang di awal film itu adalah orang suruhan Tan yang dia bayar. Foto pernikahan yang dia perlihatkan juga itu hasil editan Tan. Sedangkan Mela, dia disimpan di gubuk kecil di sana. Semua ini dia lakukan sebab Mela telah mengambil perhatian Isa dari dirinya. Setelah mengetahui keberadaan Mela, Isa segera menyelamatkannya. Namun Tan langsung mencegat dan menyerang Mela. Tapi beruntung Isa bisa mengalahkan Tan dan berhasil keluar dari rumah itu. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seseorang yang kamu percaya bisa saja berpaling. Begitu juga dengan halnya sebuah perasaan. Jika terlalu berlebihan, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Terima kasih telah menonton. See you next video. Yeah.